Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Hindra Folina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan titik lebur es. Tujuan menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Yang kedua, menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Untuk bahan-bahannya adalah yang pertama es batu, termometer, bejana kaca, sedotan, kasa, tripod, statik, korek. Tahapan kegiatan yang pertama, isilah bejana kaca dengan bongkahan es yang telah dihancurkan. Yang kedua, panaskan bejana dengan nyala api yang kecil dan aduklah pelan-pelan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Perhatikan perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. suhu awal yang pertama adalah 0 derajat Celcius. Baik, sudah 2 menit. Es masih dalam keadaan beku. 2 menit ke 4 adalah 15 derajat Celcius. 2 menit yang kelima, kenaikan suhu adalah 13 derajat Celcius. 2 menit ke-6, kenaikan suhu 4 derajat Celcius. Suhu pada termometer 58 derajat Celcius. Proses air mulai mencair dan mulai panas. Menit ke-7, air sudah cair semua dan air sudah mulai hangat. 2 menit ke-8, suhu air sudah semakin meningkat. Pada 2 menit selanjutnya, keadaan air sudah semakin hangat dan panas dan suhu pada termometer sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kesimpulan dari percobaan titik lebur es adalah bahwa es mulai meleleh pada suhu tertentu, yaitu 0 derajat Celcius yang dikenal sebagai titik lebur es. Proses ini menunjukkan perubahan fase dari padat menjadi cair saat energi panas diberikan. Percobaan yang pertama adalah menggunakan garam. Perubahan yang terjadi pada garam adalah benda padat berubah menjadi gas atau menguap. Hal ini terjadi karena pada suhu yang sangat tinggi, energi panas mampu untuk mengatasi ikatan antara ion dalam garam dan memungkinkan molekul-molekul garam untuk berubah menjadi uap. Percobaan yang kedua adalah menggunakan kapur barus atau kamper. Sebenarnya, kapur barus yang dipanaskan tidak mencair pada suhu tertentu, tetapi lebih tepatnya menyublim. Artinya, saat kapur barus dipanaskan, ia langsung berubah dari bentuk padat menjadi gas, tanpa melewati fase mencair. Menyublim yang terjadi pada kapur barus terjadi karena kapur barus memiliki titik sublimasi yang relatif rendah. Hal ini yang menyebabkan kapur barus seperti mencair dan menguap berubah menjadi gas yang memiliki bau yang khas. Untuk proses yang terakhir adalah menggunakan lilin atau parafin. Proses pencairan lilin saat dipanaskan terjadi karena suhu yang diberikan cukup untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara molekul dan zat padat. Ketika lilin dipanaskan, molekul-molekul dalam lilin memperoleh energi kinetik yang menyebabkan mereka bergerak lebih cepat dan saling menjauh. Pada titik lebur, energi panas cukup besar untuk memutuskan ikatan antar molekul, sehingga lilin berubah dari fase padat menjadi cair.
Untuk yang terakhir adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Ambil air secukupnya ke dalam ketel uap atau teko, kemudian tutup rapat dengan gabus yang telah dilengkapi pipa plastik dan termometer. Hubungkan pipa plastik dengan tabung reaksi sebagai penampung uap air. Masukkan tabung reaksi ke dalam bejana yang telah diisi dengan air dingin. Panaskan air dalam ketel uap sampai mendidih. Amati pergerakan uap air melalui pipa yang mengalir ke tabung reaksi. Dapat dilihat ketika tutup dibuka, ketel air mengeluarkan uap. Dan ketika ketel ditutup kembali, maka uap tersebut mengalir pada pipa yang menyebabkan pipa tersebut berembun dan terdapat banyak uap yang ada di dalam pipa tersebut.